Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat dan berbahagia. Perkenalkan, kami dari SD 004 akan memberikan sedikit praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Afif Saiful Mustafa dari SD 004 Sambutan. Selamat menyaksikan. Pola perilaku hidup sehat. Minggu ini, Pak Afif ingin mengajar sebuah materi tentang pola perilaku hidup sehat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat memahami pengembangan pola perilaku hidup sehat berupa bahaya merokok, meminum minuman keras, menyalahgunakan narkotika, zat-zat adiktif, dan obat-obat berbahaya lainnya. Kedua, siswa dapat mempresentasikan contoh-contoh kebiasaan pola hidup sehat dan tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum pembelajaran dimulai, saya biasanya melihat tujuan atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah melihat data atau informasi yang terkait murid-murid, saya akan menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai saat merencanakan pembelajaran. Pak Afif mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya dapat membantu murid-murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang disiapkan diantaranya adalah 1. Beberapa poster yang memuat pembahasan tentang bagaimana pola perilaku hidup sehat. Kedua, beberapa buku bacaan pola hidup sehat dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. 3. Sebuah video singkat sesuai dengan materi yang ingin disampaikan dan tentunya mudah dipahami murid-murid. 4. Membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid-murid mengonstruksikan sendiri pemahaman mereka tentang pola perilaku hidup sehat dan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel, dan lain sebagainya. Mengamati poster, mendiskusikan, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid-murid memahami pola perilaku hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi hari ini kita semua akan membahas materi kita, yaitu perilaku hidup sehat. Nah, sudah ada yang tahu apa itu perilaku hidup sehat? Di awal pembelajaran, Pak Afif memberikan penjelasan pada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh murid-murid melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh. Pak Afif memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan pola perilaku hidup sehat. Pak Afif meminta murid-murid bekerja dalam kelompok untuk penugasan. Kali ini, Pak Afif telah mengelompokkan murid-murid berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Teks yang dibaca setiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses melakukan kegiatan,
saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap-tiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan saya menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang saya akan berikan pada murid, atau disebut berdiferensiasi proses. Ya, Pak. Pola perilaku hidup sehat adalah menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Saya, Pak. Pola perilaku hidup sehat adalah menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup. Ya, sekarang perhatikan, Bapak mau tolong bikinkan contoh-contoh pola perilaku hidup sehat dan pola perilaku hidup tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa? Silakan. Selama proses murid-murid mengerjakan tugas membuat contoh kebiasaan pola hidup sehat dan tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari, Pak Afif berkeliling melihat pekerjaan murid-murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang akan dipelajari untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, sekarang gimana perasaannya? Nang, kamu gimana? Ya, oke, terima kasih. Dan tentunya semua menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian video singkat pembelajaran berdiferensiasi dari guru SDN 004 Sambutan, Bapak Afif Saipul Mustafa. Lanjutkan pendidikan dengan merdeka belajar.